Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih nih Bu Yohana ya yang mengundang saya untuk menyampaikan eh, mungkin judulnya Menjadi Tua dan Tetap Sehat. Ya, saya beri judul Menjadi Tua dan Tetap Sehat. Karena kita semua sudah tua, saya juga sudah lansia ya. Sudah di atas 60 tahun. Ya. Eh, mungkin banyak orang takut jadi tua ya. Iya betul ya, banyak orang takut jadi tua. Kenapa? Karena memang pada saat kita tua akan terjadi banyak perubahan di dalam hidup kita. Di dalam diri baik secara fisik, secara mental, spiritual ya, banyak perubahan ya. Misalnya contoh tulang kita kropos ya. Jadi kalau jatuh mudah patah tulang. Karena itu jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Terutama ini ada tips, jatuh terduduk. Jadi yang kebanyakan yang paling kropos itu adalah pangkal tulang ini. Pangkal tulang, ini tulang yang paling besar ya. Tulang yang paling besar, tulang paha. Nah, pada bonggolnya, leher dari bonggol yang masuk ke di lehernya sini ini yang sering patah. Karena disitulah yang paling rapuh. Dan kalau itu sudah patah, sulit ya. Mau operasi juga karena dalam letaknya. Dan kebanyakan tidak terlalu lama akhirnya meninggal. Karena juga di situ ada pembuluh darah besar yang melewati paha bagian belakang. Ya jadi sampai ada tips dari dokter dokter tulang, bedah tulang, bahwa kalau jatuh, kalau sampai terpeleset dan jatuh, lebih baik tangan yang dikorbankan. Tangan yang menopang. Jangan sampai bagian paha tadi yang tulang yang masuk itu lehernya. Karena kalau patah di tangan, memang ya patah gitu ya, tapi lebih mudah untuk melakukan baik operasi maupun reposisi. Ya kalau dia tulang, artinya daripada tulang besar ini. Karena memang ini menyangga. Jadi itu jadi kekuatan kita, daya tahan kita, koordinasi, stabilitas tadi ya. Bukan hanya mungkin lutut misalnya sakit, tapi keseimbangan juga. Karena itu naik turun tangga atau jalan ya harus mulai dijaga untuk jangan terlalu cepat. Terpeleset juga bisa terjadi di rumah ya kalau ada yang licin dan sebagainya. Jadi sangat meningkat resiko jatuh ya pada orang dewasa. Ada istilah kalau orang tua itu berapa? 5B ya. Mengalami 5B. Apa aja? Belereng, mata kabur, budek, mulai kurang pendengaran, kemudian beser, sering ke belakang, ya, buyutan, tremor, ya, buyutan, kemudian bongkok. Bongkok ini juga salah satu karena tulang keropos, ya. Tapi usahakan mulai sejak muda posisi kita berdiri maupun duduk harus benar. Karena itu akan mempengaruhi nanti saat kita tua. Jadi posisi tulang belakang ini adalah menopang tubuh kita ya sejak kecil sampai kita usia tua. Tulang belakang ini adalah tulang yang menopang tubuh kita. Karena itu posisinya harus, jadi jangan waktu duduk itu kita dienak-enakkan, biasanya kalau duduknya kursinya empuk gitu ya. Duduknya. Jadi tulang belakang usahakan untuk tetap tegak. Ya, usahakan untuk tetap tegak ya. Supaya nanti sampai mas tua, tapi juga memang olahraga itu juga harus ya. Jadi kita nggak bisa berharap bisa menghentikan proses penuaan itu sepenuhnya, nggak bisa ya. Itu karena memang sudah secara biologis akan terjadi pada setiap orang ya. Tetapi proses penuaan itu bisa terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Itu yang bisa diupayakan. Bisa terjadi lebih cepat atau lebih lambat.
Karena kita bisa melihat kadang usia sama ya, tapi kenapa yang satu kelihatan lebih tua gitu ya. Betul ya, yang satu kok kelihatan masih lebih muda dibanding usia sebenarnya. Jadi itu memang tergantung bagaimana gaya hidup kita ya. Ciri-ciri penuaan dini itu adalah terjadi dia lebih awal dari usia yang sebenarnya. Ya. Jadi terjadi lebih awal dari usia sebenarnya. Tanda penuaan dini itu apa? Memang terjadi kerutan atau keriput di kulit ya. Bintik-bintik, biasanya ada bintik-bintik hiperpigmentasi pada kulit, wajah dan semua. Kemudian kulit menjadi kering ya. Kulit menjadi kering ya, itu proses penuaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang memicu penuaan dini adalah sering terpapar sinar matahari. Ya, biasanya pada petani ya. Dari pagi sampai sore dia terus di ladang. Itu juga akan menyebabkan proses penuaannya lebih cepat. Kita kalau melihat orang di desa dengan dibanding orang yang di kota, tentu kelihatan yang orang yang di kota lebih awet muda gitu ya dibanding mereka yang kerja di terlalu banyak terpapar sinar matahari ya. Karena apa? Merusak jaringan elastin kulit ya. Kemudian sering terpapar polusi, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, pola makan yang tidak sehat ini juga akan mempengaruhi penuaan dini ya. Sering begadang atau kurang tidur. Kemudian yang mengidap penyakit kronis tentu ya. Orang diabetes, orang dengan diabetes dan sebagainya. Itu memang juga akan mempercepat proses penuaan atau penuaan dini. Batasan usia tua atau lansia biasanya memang di atas 60 tahun. Nah, antara 60 sampai 69 masih disebut sebagai lansia muda. Ada yang 60 sampai 69, saya masuk di dalamnya. Masih lansia muda. Kemudian 70 sampai 79 lansia madya. Kemudian di atas 80 tahun adalah lansia tua. Ya, di atas 80 tahun. Biasanya ini yang di atas 80 tahun itu yang terlihat sekali ya. Kalau dia memang investasi atau kesehatan itu investasi jangka panjang. Jadi dimulai menjaga kesehatan itu memang sejak muda. Bukan tunggu usia 40-50 tahun baru kita menjaga kesehatan, enggak. Tapi dari usia muda ya. Karena sebenarnya di pembuluh darah pun sejak usia 10 tahun sudah terjadi garis-garis lemak. Ya, sudah ada garis-garis lemak. Jadi sejak muda sudah harus dijaga. Dan itu nanti memang kita akan melihat pada saat sudah tua ya. Jadi bagaimana gaya hidup sejak muda itu akan terakumulasi di masa tua. Nah kalau sudah tua memang ya nggak bisa lagi ya. Misalnya tulang keropos kita mau konsumsi kalsium sebanyak-banyaknya tidak akan mengubah tulang itu menjadi membaik lagi. Ya, tapi dimulai sejak muda. Nanti saya beri tips-tips. Problem apa saja yang dialami oleh orang tua baik fisik, psikologis, spiritual, gangguan tadi pendengaran, penglihatan, mungkin katarak ya, gangguan refraksi atau gangguan melihat jarak jauh, jarak dekat sudah jelas seperti saya ini adalah menggunakan kacamata jarak dekat. Kalau tidak menggunakan kacamata ini saya bacanya sudah melereng tadi. Melereng ya. Jadi itu secara normal dialami. Nyeri punggung atau nyeri pada leher ya. Kemudian ya osteoporosis, diabetes juga sering terjadi. Depresi atau kecemasan, gangguan tidur. Ini juga sering terjadi pada lansia. Mudah tersinggung atau baper. Ya, baper ya. Saya juga pernah kok ngalami pada saat pensiun saya merasa anak-anak sudah mulai dewasa, sudah besar, sudah bisa cari duit sendiri. Saya merasa kok kayaknya anak-anak sudah tidak butuh saya ya. Ada perasaan itu terpintas, tapi kita harus mulai berarti saya harus bagaimana. Jangan terbawa oleh perasaan baper tadi. Nah karena itu saya harus melakukan sesuatu supaya di masa tua saya berguna, gitu ya. Bukan berarti masa tua itu terus nggak berguna apa-apa,
jadi beban buat anak cucu kita, tidak. Dan satu hal yang saya juga kalau pernah berkunjung ke panti jompo gitu, ada yang tidak pernah dikunjungi oleh anaknya, cucunya gitu kan, baper ya jadi. Tapi saya melihat di sisi lain, saya juga berpikir begini, saya sebagai orang tua ternyata juga saya enggak boleh cerewet gitu ya. Ya, saya enggak boleh cerewet supaya anak cucu mantu saya tidak. Kalau saya cerewet kan akhirnya menjengkelkan gitu ya. Menjengkelkan buat mereka, lama-lama mungkin mereka jadi kurang suka. Jadi bagaimana kita harus bisa mengubah paradigma kita supaya kita walaupun kita sudah lansia tetap kita akan disukai oleh keluarga ya. Bagaimana demensia ya, demensia tadi ya, pikun itu demensia. Memang terjadi penurunan pada daya ingat itu karena memang sel-sel otak kita sudah mulai. Nah, karena itu jangan mau lebih cepat menjadi pikun atau demensia. Dengan apa? Harus selalu kita lakukan, pikiran kita ini jangan diam. Ya, sama juga dengan otot tulang kita. Kalau kita mager, anak sekarang ngomongnya, mager itu malas gerak. Jadi kalau sudah makin tua jangan mager. Bapak Ibu harus bergerak. Pikiran kita juga harus dipakai. Jangan cuma diam saja. Lakukan apa yang menjadi kesukaan kita. Saya pensiun nanam ya, meskipun tidak punya tanah besar ya di pot gitu ya, tanaman. Kemudian apa saya lakukan? Masak ya ibu-ibu ya. Kan masak itu mikir nanti bumbunya apa, caranya bagaimana, jahit, baca, nyulam, apapun yang. Cuci baju ya pastilah itu kerjaan yang bisa dilakukan. Ya, jadi itu untuk pikiran supaya kan lebih parah lagi kalau terjadi Alzheimer ya. Jangan sampai terjadi. Gangguan lain ya pada pria kebanyakan adalah pembesaran prostat. Banyak terjadi pada laki-laki di usia tua atau hernia ya. Jadi pada saat kencing sudah mulai pancuran kencingnya itu sudah tidak bisa jauh. Ya, sudah mulai. Nah, itu tanda-tanda terjadi pembesaran prostat. Nah, jangan dibiarkan terlalu lama karena kalau kencingnya sudah harus ngeden, ngerti maksudnya harus ngeden kencingnya. Itu nanti juga akan berpengaruh pada hernianya. Ya, jadi makanya kalau sudah mulai pancuran kencingnya sudah tidak jauh, segera periksa untuk dikoreksi kalau memang terjadi pembesaran prostat ya dioperasi. Supaya kalau enggak, saya ingat suami saya soalnya enggak pernah cerita, memang pelan-pelan kan itu terjadinya, pembesaran itu kan enggak langsung besar. Jadi sudah adaptasi, tapi ya gitu lama-kelamaan kalau dibiarin, pernah justru sampai mampet baru saya tahu. Justru enggak bisa kencing, malah harus dilarikan ke rumah sakit karena kandung kencingnya penuh bisa pecah ya, dan itu kan malah operasi besar kalau sampai terjadi seperti itu. Jadi untuk para pria segera supaya juga tidak terjadi hernia ya. Kemudian para wanita prolaps uteri, turun peranakan. Ya, turun ke vagina. Bisa prolaps uteri atau uterus atau kandungannya yang turun atau sistokel. Sistokel itu adalah kandung kencingnya yang turun. Ya, jadi kalau pada saat kita kencing cebok kita akan bisa meraba ya, membersihkan vagina kita akan bisa merasakan ada sesuatu ya. Jadi itu kemudian bagaimana mengatasi hal-hal itu ya. Ya, kecemasan yang berlebihan juga tidak boleh terjadi ya. Jadi khawatir itu biasanya mulai hilang penampilannya, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak gagah lagi begitu ya. Kemudian hilangnya kemandirian, sudah mulai harus dituntun misalnya gitu ya. Itu kan juga ketidakaktifan setelah pensiun, gangguan mobilitas, sudah tidak bisa lagi terlalu banyak aktivitas, kemudian timbullah
banyak penyakit. Ya, biasanya orang tua kalau ketemu orang tua yang diceritakan, aku habis berobat dikasih obat, ditunjukkan obatnya ya yang begitu banyak. Jadi usahakan untuk tetap aktivitas. Saya juga sampai sekarang masih nyetir mobil kemana-mana. Ya, karena itu juga akan mengendarai mobil itu akan menolong selain gerakan motorik kasar, ya, juga motorik halus, kemudian koordinasi antara mata dengan motorik halus dan motorik kasar, ya, gerakan tangan dan kaki, ya, dengan mata. Jadi ada dokter sekarang kemarin beberapa waktu yang lalu beliau sudah meninggal, dokter jantung, dokter Sunoto Pratanu. Kalau orang Surabaya pasti kenal, beliau adalah dokter jantung terkenal, di usianya 90 lebih. Baru belum lama beliau meninggal. Masih sampai usia 90 masih nyetir mobil sendiri. Ya, masih ke tempat praktek dan sebagainya. Artinya memang mungkin anak-anak jangan melarang tapi mungkin bagaimana biasanya kita sendiri kok tahu ya. Kemampuan kita itu sampai seberapa. Saya kalau malam memang jujur malah sudah takut untuk bawa mobil. Karena pandangan sudah tidak bisa terlalu jauh ya. Hanya mengandalkan lampu, apalagi kalau di jalan tol kecepatan tinggi gitu ya. Karena apalagi kalau hujan turun. Jadi pandangan sudah. Jadi kita melakukan kegiatan yang sesuai dengan diri kita masing-masing ya. Cara mengatasi khawatir, cemas, tenangkan diri ya. Karena kalau rasa takut disertai dengan gejala-gejala berdebar-debar, telapak tangan berkeringat, pusing gitu ya. Jadi tolong usahakan itu, evaluasi rasa takutnya. Kenapa kita takut dan sebagainya. Hadapi rasa takut itu. Ya, hadapi rasa takut. Temukan solusinya. Cari bantuan profesional kalau kita memang sudah tidak bisa mengatasinya sendiri. Cara menjaga kesehatan ini ya penting ya. Ada 11 item, fisik, psikis maupun spiritual. 1, menjalani pola makan sehat dan menjaga berat badan ideal. Jadi jangan terlalu gemuk tapi juga jangan terlalu kurus. Kalau terlalu gemuk membebani kaki terutama lutut memang ya. Akhirnya beban di lutut terlalu berat. Biasanya dokter akan mengatakan tolong kurangi berat badan ya supaya beban lutut tidak terlalu. Tapi juga jangan terlalu kurus ya, karena terlalu kurus juga makin kelihatan tua. Ya, jadi ideal berat badannya ya. Olahraga secara rutin sesuai umur dan kondisi. Olahraga secara rutin. Ya. Banyak kok di YouTube sekarang ya. Cara-cara olahraga tadi misalnya untuk supaya tidak osteoporosis ya, untuk keseimbangan. Banyak sekarang dokter-dokter, ada dokter spesialis jantung, ada dokter untuk supaya kita tidak cepat keropos tulang dan lain sebagainya ya. Banyak tips-tips itu bisa kita lakukan di rumah dengan menggunakan YouTube untuk memandu. Kadang kita misalnya mau menghafalkan tadi kita tidak hafal lupa, boleh dipandu pakai YouTube ya, lakukan itu. Jadi sesuaikan dengan umur dan kondisi ya. Bisa berbeda loh satu orang dengan yang lain ya, tidak harus sama persis. Waktu istirahat cukup 6-8 jam. Kemudian merawat kulit secara rutin ya. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Apabila tidak ada gangguan jantung dan gangguan di ginjal, maka kebutuhan sehari adalah 40 ml per kilogram berat badan. Kebutuhan cairan per hari. Jangan sampai terjadi dehidrasi. Memang orang makin tua, sensor rasa hausnya itu menurun. Jadi minum jangan tunggu haus. Saya selalu di tas ada botol air minum. Saya sering minum. Karena kalau terjadi dehidrasi pada tubuh kita, justru rasa haus itu tanda sudah mulai terjadi dehidrasi. Ya, dehidrasi ringan dulu kan, baru sedang, baru berat. Tanda dehidrasi. Jadi tidak usah tunggu sampai haus, kita harus minum.
Karena kalau tunggu haus, bahaya ya. Apalagi kalau sudah punya hipertensi. Darah kita mengental. Dan kalau darah kita mengental maka beban jantung bertambah. Dan pada pembuluh darah di otak yang kecil bisa terjadi pecah pembuluh darah. Ya, kalau sudah ada hipertensi kemudian terjadi pengentalan darah. Saya teringat dengan almarhum suami saya. Beliau tidak begitu suka minum air mineral. Kurang ya. Jadi makanya jadi saya tipsnya usahakan untuk jangan tunggu haus. Ya. Tidak apa-apa mungkin supaya tahu berapa liter sih sehari mungkin pakai botol aqua atau botol kalau punya tumbler gitu ya. Kira-kira berapa cc tumblernya isinya 600 misalnya. Nah berarti berapa tumbler, 4, 5 tumbler atau 6 tumbler tergantung berat badan kita. Ya, oke. Kemudian mengelola stres ya. Ini juga penting. Stres itu penting artinya tetap ada di dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita mengelola ya supaya kita tidak terbawa tadi yang baper lah macam-macam ya. Akhirnya kita makin depresi ya. Kalau kita terus membiarkan stres itu membuat kita kalau orang Jawa bilang nolongso, mengasihani diri ya. Itu yang perlu kita jauhkan. Ya, kita harus merasa bahwa kita tetap bahagia, kita tetap senang. Dan firman Tuhan yang katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sangat benar. Begitu hati kita gembira, maka hormon yang baik-baik yang akan keluar. Dan itu mempengaruhi semua sistem dari dalam tubuh kita. Tapi kalau hati kita maaf ya, marah, dendam, sakit hati, menyimpan kepahitan, maka akibatnya akan kita sendiri yang rugi. Ya, kita sendiri yang rugi. Hormon yang buruk yang akan keluar dan itu akan mempengaruhi semua sistem dalam tubuh kita, sistem peredaran darah, sistem pencernakan. Misalnya orang kalau stres, sakit hati, lambungnya kambuh. Ya betul ya. Nanti tekanan darahnya naik, tidak suka makan, sulit tidur. Apalagi jantung berdebar-debar. Dan semuanya itu tidak baik untuk jadi lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan sakit hati. Jangan ada sakit hati. Dan saya sering juga melihat bahwa bukan semua tetapi sebagian besar orang yang terkena kanker itu sebagian besar ya, bukan seluruhnya, adalah orang yang menyimpan kepahitan. Bahkan dengan orang yang terdekat. Memang kita kalau disakiti orang yang justru kita sayangi itu malah sakit ya Bu, lebih sakit. Lebih sakit. Tapi kita belajar untuk bisa melepas pengampunan, menerima siapapun itu apa adanya. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain, yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kita yang harus bisa menerima itu. Kalau ketika kita bisa menerima orang lain apa adanya, kita bisa mengampuni dan bisa menerima orang itu apa adanya, maka kita yang akan menerima kebaikan itu, ya. Puji Tuhan. Terus menghindari rokok dan minuman keras, membatasi konsumsi makanan siap saji. Ya, karena makanan siap saji itu bukan makanan sehat. Banyak konsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Kebanyakan makanan banyak mengandung antioksidan itu apa, Bapak Ibu? Buah-buahan, ya sayur, ya itu kan yang banyak mengandung antioksidan. Jadi banyak makan buah-buah, sayur-sayur. Tapi tetap protein juga tetap nanti ada di sini ya. Jadi ya perbanyak konsumsi protein. Bukan berarti protein itu tidak penting. Atau kadang kita banyak orang itu lebih ya Bu ya. Yang jadi kambing hitam itu selalu kolesterol ya. Betul? Kolesterol itu selalu jahat, dianggap jahat. Padahal ada kolesterol baik loh. Dan kolesterol itu tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk apa? Untuk imunitas kita dibutuhkan. Bahan bakunya adalah kolesterol.
untuk daya ingat kita. Untuk daya ingat kita juga dibutuhkan kolesterol. Jadi bukan kolesterol itu jahat, salah. Justru kalau saya mau ceritakan begini. Di pembuluh darah kita, di lapisan yang dalam, itu namanya endotel. Di endotel pembuluh darah kita, ya, itu tadi kalau saya ceritakan anak SD, anak umur 10 tahun udah mulai terjadi garis-garis lemak. Pada saat sebenarnya yang menyebabkan endotel itu luka atau inflamasi ya bahasa kedokterannya, menyebabkan inflamasi atau luka itu adalah gula. Ya, yang menyebabkan adalah gula. Gula itu termasuk karbohidrat dan lain-lain. Di dalam tubuh kita akan dirubah menjadi gula. Gula lah yang menyebabkan inflamasi di dalam endotel pembuluh darah. Dan kalau sudah terjadi inflamasi atau luka, maka tugasnya kolesterol untuk menutup luka itu. Gitu ya ceritanya, untuk menutup luka itu. Nah, karena luka itu, yang tadi sudah ada luka itu ada kolesterol yang nutup. Nah, kalau Bapak Ibu darahnya banyak kolesterolnya, memang akhirnya banyak juga yang numpuk tadi di tempat yang sudah ada tadi, yang ada bekas inflamasi itu tadi, bekas luka. Nah, numpuk, lama-lama pembuluh darah itu salurannya makin menyempit ya. Apalagi makin tua usia kita, pembuluh darah kita ini makin kaku, sudah tidak elastis lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa orang makin tua terjadi stroke, terjadi pembuntuan pembuluh darah tapi sekarang jauh lebih mudah, sudah mulai banyak. Teman anak saya di kantor juga kena stroke, padahal usianya baru kepala 3. Ya, jadi itu tadi. Jadi yang lebih jahat sebenarnya apa? Antara gula dan kolesterol. Lebih jahat gula. Mohon maaf saya harus menyampaikan ini. Pola makan orang Indonesia memang kurang baik. Karbonya terlalu banyak. Betul ya? Nasi. Ditambah lauknya lagi mie juga karbo. Ya betul? Dadar jagung karbo. Perkedel karbo. Apa lagi? Karbo semua loh. Banyak karbonya. Dan karbohidrat itu kan di dalam tubuh manusia nanti disimpannya dalam bentuk lemak. Jadi pola makan kita yang harus diperbaiki ya sejak dari anak-anak. Protein yang kurang, protein biasanya sedikit ya. Protein sedikit, padahal protein itu untuk membangun. Jadi perbanyak konsumsi protein. Jangan itu tadi, kalau mau supaya enggak ada tips malahan gak apa-apa makan daging. Kayak orang bule ya kalau makan steak daging 0,5 kilo makan sendiri ya. Kan gak dimakan pakai karbo. Pakai sayur. Bikin steak misalnya makannya pakai wortel, buncis. Ya misalnya ada kentang sedikit saja. Ya pakai sayur-sayur justru ya Bu. Ya jadi makan protein dengan sayur. Jangan dengan karbohidrat. Ya gandengannya jangan dengan karbo. Pakai tabir surya ya, melindungi kulit ya. Sekarang banyak pakai tabir surya, kemudian rajin beribadah dan berdoa. Ini penting ya, seperti Bapak Ibu lakukan di sini. Di usia emas atau usia berlian ya, di gereja lain ada yang menyebutkan usia lansia, usia berlian ya. Kemudian memiliki komunitas yang sevisi. Ini penting, Bapak Ibu. Saya punya komunitas setiap Rabu saya ketemu. Kebetulan memang sebagian besar adalah teman-teman dokter gitu ya. Bapak Ibu silahkan, pokoknya punya sama visinya. Sehingga kita setiap ketemu seminggu sekali, jangan terlalu lama. Kita ketemu itu yang kita obrolkan firman. Kita diskusi firman Tuhan. Nanti sekali waktu sebulan sekali kita jalan ke Batu misalnya gitu ya. Healing-healing tipis katanya. Tapi ngobrolnya saat makan bersama yang kita obrolkan juga tetap koridor firman. Kita diskusi, kita bisa berbagi beban. Ya betul ya, berbagi pergumulan. Kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena nggak mungkin manusia bisa kuat sendiri.
Ya, betul ya. Ketika kita punya kawan yang bisa berbagi gitu, itu jauh lebih enak. Karena orang tua, lansia semakin merasa kesepian, betul ya. Di banyak negara, Bapak Ibu sampai maaf ya, meninggal nggak ada yang tahu. Karena mereka tidak punya komunitas. Jadi penting harus punya komunitas. Saya juga selalu WA gitu ya jadi bagi beban, bagi pergumulan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan gitu ya. Tujuannya kita punya komunitas yang sevisi. Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada satu ayat di Yesaya 46 ayat 4 katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan akan tetap menyertai kita. Ada lagunya ya Pak ya? Ada, bisa Bapak Ibu. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Aku Yesus tetap dia, sampai putih rambutku aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Satu kali lagi ya. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Aku